Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mudarasah kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah di Syekh Muhammad bin Ar-Ru'aini rahimallahu ta'ala, yang masyhur dengan nama Al-Hattab. Kita pernah sebutkan di awal, Banul Hattab ini ahlu bait di Makkah Al-Mukarramah. Kita lanjutkan di bahasan macam-macam fi'il. Kemarin kita sudah selesai menyebutkan beberapa bahasan fi'il, itu dari ta'rif, hukum. Terus kita sebutkan istiqaq, akar kata fi'il itu kita bilang adalah masdar. Baik itu fi'il madin, mudhari, amr, itu semuanya mustaq daripada masdar. Dan ini madhab Basrah kita bilang. Kenapa? Karena Ahlul Basrah mengatakan al-aslu fil kalimah wal masdar. Dan kemarin baru saja kita selesai dari alamah. Nah, itu di perkataan beliau, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'nis sakinah. Sudah kita urai satu persatu alamatul fi'il. Nah, bahasan terakhir itu yang kita sengaja akhirkan karena akan disebutkan oleh Syekh, ini terkait aksam. Ini aksamul fi'li. Beliau sebutkan dengan perkataannya, qala rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain wa huwa thalathatu anwa'. Huwa di situ berarti kembali kepada al-fi'lu. Saat kalau disebutkan kata al-fi'lu thalathatu anwa, maka al-fi'lu di situ maksudnya fi'il apa? Kita bilang al-fi'lu al-istilahi. Jadi kalau dikatakan al-fi'il itu ada 3 macam, otomatis ini berarti maksudnya apa? Al-fi'lu al-istilahi. Fi'il berdasarkan apa yang ingin dimaksudkan oleh ulama nahwu sebagai sebuah kalimat yang menunjukkan maknanya dengan sendiri dan maknanya terikat oleh salah satu keterangan waktu. Maka nanti fi'ilnya ada 3 macam. Adapun kalau al-fi'lul lughawi, al-fi'lu al-lughawi itu kan bermakna besar. Al-fi'lu lughatan al-hadath kita bilang. Maka katsir. Maka kalau disebutkan al-fi'lu lughatan, ini enggak bisa kita bilang apa? Salah satu anwa, karena al-fi'lu secara bahasa itu bermakna al-hadath, aktivitas. Aktivitas itu apa? Banyak. Sehingga kapan antum dapati misalkan di kitab-kitab nahwu al-fi'lu salasatu anwa. Kalau di sini kan belum menggunakan domir ya, huwa kembali kepada fi'il. Maka maksud daripada fi'il di situ adalah al-fi'lu al-istilahi. Artinya al-fi'lu fi istilahin nuhat, yang sebelumnya sudah kita sebutkan definisinya, kalimatun dallat ala ma'nan bi nafsiha waqtarana ma'naha bi ahadi al-azminati ats-tsalatsah. Yang maknanya terikat oleh salah satu keterangan waktu. Lah kata beliau, wa huwa salasatu anwa. Fi'il itu ada 3 macam. Pembagian fi'il kepada 3 macam. Ini kan nanti kepada madin, mudhari dan amr. Ini bi'tibari zamani huduth. Bi'tibari zamani apa Ustaz? Huduthil ma'na. Jadi pembagian fi'il ini kepada 3 macam yang akan disebutkan, madin, mudhari dan amr. Ini bi'tibari zamanil huduth, atau ya singkatnya bi'tibari zaman. Tamam Ustaz? Bi'tibari zaman. Karena nanti beliau akan menyebutkan pembagian fi'il yang lain kepada 2 macam. Nanti beliau akan sebutkan wal fi'lu darban mu'rab wa mabni. Nah, kalau nanti pembagian fi'il kepada mu'rab dan mabni, ini bi'tibari hukmil akhir. Tahu Ustaz ya? Maka kita dulu itu pernah nyebutin, ketika nyebutin apa? Aksamul fi'li, aksamul isim. Kita sebutkan kan bahwa macam-macam isim, macam-macam fi'il ini bisa kita bagi dengan tinjauan yang banyak. Ya kan? Di isim misalkan bisa kita bagi dia bi'tibaril jinis, isim mudzakkar, isim muannats, bi'tibaril adat, mufrad, mutsanna, jama'. Nah, fi'il juga demikian. Yang qasimul fi'lu bi'tibaratin adidah, dengan tinjauan yang banyak. Nah, ini yang belum sebutkan, fi'il itu ada 3 macam. Ini kepada madin, mudhari dan amr yang nanti beliau akan sebutkan satu persatu. Itu bi'tibari zamani huduthi ma'nahu. Tahu Ustaz? Bi'tibari zamanil huduth. Huduth apa? Ya, huduth makna yang ditunjukkan oleh fi'il tadi. Apakah nanti terjadi di waktu lampau atau
hadir atau apa? Mustakbal. Tamam Ustaz? Nah, kata beliau wa huwa salasatu anwa'in. Pertama madin. Apa itu fi'il madin? Al-fi'lul ladzi dalla ala hadatsin. Kapan terjadinya? Waqa'ah. Kita bilang ba'da atau qabla. Qabla zamanit takallum. Tamam Ustaz? Jadi fi'il yang menunjukkan sebuah aktivitas yang dia terjadi sebelum diucapkan. Sehingga ketika kita mengucapkan fi'il madin, seolah kita dalam konteks menceritakan apa yang sudah lalu. Tamam Ustaz? Qama Zaidun, dhahaba Zaidun. Karena memang Zaidun ini sudah pergi, sudah terjadi. Baru kemudian kita ceritakan dengan mengucapkan aktivitas tadi dalam bentuk madin. Jadi fi'il madin itu al-fi'lul ladzi dalla ala hadatsin waqa'a, kita bilang ba'da atau qabla zamanit takallum. Qabla zamanit takallum. Sebelum diucapkan itu sudah terjadi. Kata beliau menjelaskan alamatu al-fi'lil madi. Kita pernah sebutkan di catatan kita saat fi'il madin itu apa saja bahasanya? Ta'rif tadi kita sudah sebutkan. Yang kedua apa? Alamah. Terang? Yang ketiga apa kita sebutkan? Ada hukum, betul ya? Nah, di sini beliau tidak seperti misal nanti yang kelas 4 di Qatur Nada secara rinci menjelaskan hukum fi'il madin. Tahu Ustaz? Tapi cuman beliau sebutkan alamah saja. Ya ala kulal kita sebutkan apa yang disebutkan oleh beliau saja. Kata beliau, wa yu'rafu bi ta'nis sakinah. Setelah tadi kita mendefinisikan madin meskipun enggak beliau sebutkan setelahnya alamah. Nah, fi'il madin ini bisa diketahui dengan apa? Dengan ta'u ta'nis sakinah. Apa maksudnya bi ta'nis sakinah? Berarti dengan yang kemarin kita sebutkan, bi wujudi ta'nis sakinah au qabuliha. Tahu Ustaz? Jadi kalau berbicara alamah itu ya takdirnya itu imma biwujudiha au qabuliha. Jadi fi'il madin bisa ditandai dengan imma adanya ta'u ta'nis sakinah atau enggak ada tapi dia apa kalimat tadi bisa menerima ta'u ta'nis sakinah. Maka bisa kita vonis dia sebagai fi'il madin. Dan uraian terkait ta'u ta'nis sakinah sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Contohnya nahu qamat wa qa'adat. Ini kan berarti apa? Biwujudiha kan? Dengan adanya ta'u ta'nis sakinah di akhiran qama dan qa'ada, kita bisa memastikan bahwa keduanya fi'il madhi. Paham Ustaz? Wa minhu ini beliau enggak menyebutkan hukum tadi Anda bilang. Beliau tidak menyebutkan hukum. Tapi ya kita ulas sedikit. Hukum fi'il madhi gimana? Gimana Ustaz? Fi'il madhi kita bilang apa? Mabni atau mu'arab? Mabni. Semua ulama nahwu sepakat fi'il madhi itu apa? Mabni. Cuman ulama nahwu itu berbeda dalam hal itu keadaan binanya. Kalau Basrah katanya punya 3 keadaan bina, mabni alal fathi, mabni alad dha, mabni ala as-sukun. Kalau orang Kufah mengatakan enggak, punya 1 keadaan bina saja apa? Mabniun alal fathi abadan. Nanti fathahnya imma dhahir imma muqaddar. Nah, insyaallah nanti akan adalah lanjutan terkait hukum madhi. Tapi ini kita ulas secara singkat saja. Nah, selanjutnya kata beliau apa? Wa minhu ni'ma wa bi'sa. Nah, ini persis seperti yang di Qatur Nada di kelas 4 yang sudah belajar ini. Apa? Beliau dari perkataannya wa minhu ni'ma wa bi'sa, pengin jelasin apa? Beliau pengin menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa kalimat yang dia fi'il tapi masih diperselisihkan status ke fi'il madiannya. Jadi, beliau menyebutkan apa? Beberapa fi'il madin yang mukhtalafun fi fi'liyatiha. Yang diperselisihkan apa status ke fi'il madiannya. Artinya sebagian ulama nahwu ada yang melihat ya fi'il madin tadi bukan fi'il madin, melainkan apa? Nanti ada yang melihatnya isim. Ada yang melihatnya harf. Paham Ustaz? Asy-Syaikh menyebutkan apa? Wa minhu, maksudnya wa minhu. Haknya apa berarti? Wa minal fi'lil madi. Berarti kan Syekh melihat apa? Yang akan beliau sebutkan ini yang statusnya diperselisihkan, beliau melihat ini sebagai fi'il madhi. Paham Ustaz? Dan ini nanti kata beliau apa? Ini yang rajih. Wa minhu ay wa minal fi'lil madhi. Di antara fi'il madhin itu apa? Ni'mah wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal asah. Jadi bagi Syekh, paham Ustaz? Bagi Syekh keempatnya ini yang tadi statusnya diperselisihkan menurut beliau adalah fi'il madhi menurut pendapat yang paling benar dan rajih. Paham Ustaz? Alasannya, jelas. Apa tadi alasannya? Karena keempat-empatnya bisa menerima ta'u ta'nis sakinah. Jadi Ustaz ya, ada apa saja nih? Ini nanti bisa antum tambahkan di catatan antum.
ba'dul kalimat al-mukhtalafu fi fi'liyatiha. Tamam? Ba'dul kalimat al-mukhtalafu fi fi'liyatiha. Jadi kalau kita pernah ngasih catatan fi'il madin, ya kan? Itu kan kita sebutkan ta'rifuhu, alamatuhu, hukmuhu gitu ya. Tambahkan saja di sampingnya ba'dul kalimat al-mukhtalafu fi fi'liyatiha. Jadi atau fi madiyatiha. Intinya beberapa fi'il madin yang itu oleh sebagian ulama nahwu tidak dilihat sebagai fi'il madin. Jadi semisal ni'ma sama bisa itu kalau ahlul Kufah nanti kalau antum nanti baca syarah, ahlul Kufah mengatakan ni'ma dan bisa itu isim. Kenapa isim? Karena ni'ma dan bisa didapati di perkataan Arab dia kemasukan harful jar. Kita tahu kan? Salah satu alamatul isim itu apa? Bisa atau dimasuki oleh yang namanya harful jar. Nah dari perkataan Arab itu nanti bisa antum mutalaah tentunya di syarah. Anda tidak mau mengurai ya, nanti ya bakal membingungkan. Nanti tinggal antum baca saja langsung di syarah. Ahlul Kufah mengatakan bahwa ni'ma dan bisa itu isi dengan alasan ada perkataan Arab yang mengucapkan ma huwa bi ni'mal walad, ma huwa bi ni'mal walad. Kan kalau ada kalimat kemasukan harful jar pada namanya isim. Nah, dengan perkataan Arab ini ahlul Kufah mengatakan ni'mah bisa itu isi. Paham saya? Nah, tapi ala kulli hal yang rajih ni'mah dan bisa itu apa Ustaz? Fi'lul madin. Kenapa? Karena kita bisa mengucapkan apa? Ni'mat wa bi'sat. Ni'matil mar'atu Fatimatu. Bi'satil mar'atu apa? Hammalatul hatab. Jahid. Ya, ala kulli hal dia bisa disisipkan dengan ta'u ta'nis sakinah. Ini memperkuat bahwa bi'sa dan ni'mah ini fi'il madhi. Atau laisa dan asa. Nah, sebagian ulama nahwu menyebutkan bahwa laisa dan asa ini bukan fi'il. Tapi apa? Harf. Asa itu harfu at-taraji dan laisa itu harfu apa? Nafyin. Jadi asa itu harfu taraji seperti la'alla dan laisa itu harfu nafyin seperti apa? Ma. Ini sebagian ulama nahwu melihat apa? Keduanya bukan fi'il madhi. Tapi tentunya apa? Itu marjuh sama tadi seperti ahlul Kufah yang mengatakan ni'mah dan bisa itu isim. Paham saya? Yang rajih, keduanya fi'il madhi. Apa dalilnya? Karena keduanya bisa disisipi dengan ta'u ta'nis sakinah. Jadi Ustaz ya. Nah, kata beliau kan alal asah. Alal asah Ustaz. Ketika disebutkan ada sebuah permasalahan dan di situ terjadi khilaf dan disebutkan bahwa apa? Dia alal asah, artinya alal rajih. Paham Ustaz? Ini menunjukkan bahwa khilafnya qawi. Ketika belum mengatakan alal asah, ini mengisyaratkan pertama bahwa khilaf dalam masalah ini qawi. Artinya pendapat ahlul Kufah pun ini mu'tabar. Paham Ustaz? Pendapat sebagian ulama nahwu yang mengatakan laisa asah itu haraf ini juga mu'tabar. Jadi ketika disebutkan alal asah berarti kan muqabilnya apa? Muqabilnya sahih, kan berarti ya, pendapat yang berbeda pun, yang muqabilnya pun masih dianggap sahih. Berbeda kalau misalkan ada khilaf disebutkan alas sahih. Kalau alas sahih berarti muqabilnya apa? Muqabilnya dhaif. Nah, kalau dengan ibarah alas sahih itu nanti menunjukkan bahwa khilafnya itu apa? Ghairu mu'tabar, khilafnya ghairu qawi. Paham Ustaz? Tapi karena di sini dengan ibarah alal asah ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwa khilaf dalam masalah ini apa Ustaz? Khilaf mu'tabar, khilaf qawi. Hatta pendapat yang menyelisihi pun, paham Ustaz? Ini tetap dianggap mu'tabar. Jadi Ustaz, ini khilafnya khilaf qawi, ini alal asah. Tapi ya alal asah, alal rajih tadi kita bilang keempat-empatnya adalah fi'il madhin. Kenapa? Li dukhuli atau li qabulihinna ta'at ta'nisa sakinah. Jadi karena keempat-empatnya bisa disisipi oleh ta'u ta'nis sakinah di akhirnya menunjukkan bahwa keempat-empatnya adalah fi'il madhin. Makanya kata beliau alal asah. Paham Ustaz ya? Jadi dari perkataan beliau wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa alal asah, beliau ingin menjelaskan apa tadi? Ba'dul kalimat al-mukhtalafu fi madiyatiha. Paham Ustaz? Nah, sebagian ulama nahwu ada yang melihat keempat-empatnya bukan fi'il madhi. Kita lanjut Ustaz. Selesai dari pembahasan madhi. Yang kedua wa mudhari'un. Ini macam fi'il yang kedua. Tamam, wa mudhari'un. Apa itu fi'il mudhari'? Al-fi'lu alladzi dalla ala hadatsin kapan waqa'a apa saat kita bilang
fi zamanit takallum au ba'dahu. Kita bilang inda tajarrudihi an qarinatil istiqbal wal hal. Paham? Jadi mudhari itu ketika polos, maka dia apa Ustaz? Menunjukkan aktivitas imma nanti terjadinya hadir ataupun mustakbal. Ini ketika dia polos. Polos dari apa? Indikator yang menunjukkan bahwa dia menunjukkan waktu mustakbal atau indikator apa? Hal. Paham Ustaz? Qarinatul istiqbal itu apa? Qarinatul istiqbal. As-sin, saufa, ghadan, atau ada waktu nasab. Ada waktu nasab, lan, itu Ustaz. An, kai. Itu kan mengesankan apa? Fi'il mudhari' mustakbal. Jaid. Ada waktu syartin. Kita sebutkan dari apa? As-sin, saufa, terus ghadan, ada waktu nasab. Coba kalau antum mengatakan gini, at-ta'allamu kai anjaha, sudah terjadi? Belum. Kai anjaha itu kan berarti menunjukkan apa? Anjah itu mustakbal. Paham Ustaz? Ada waktu syartin, ini termasuk apa? Qarinatul istiqbal. Jaid. Atau qarinatul hal, apa qarinatul hal? Al-an, anifan, apalagi lamul ibtida kita bilang. Paham? Lamul ibtida. Jadi kalau misalkan kita bilang la yusafiru zaidun. Kapan? Sekarang ketika diucapkan. La yusafiru zaidun kapan? Hal. Artinya kita bilang apa? Fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan kepada sebuah aktivitas yang terjadinya imma apa? Sekarang atau akan datang. Jadi kondisi mudhari punya kemungkinan menunjukkan salah satu dari dua keterangan waktu itu kalau tidak ada qarinah al-istiqbal dan qarinatul hal tadi. Tapi kalau ada salah satunya indikator mustakbal ataupun indikator apa? Hal, maka dia menunjukkan salah satu keterangan waktunya. Misal kalau kita mengatakan yusafiru zaidun ghadan. Kalau sudah ada kata ghadan itu berarti apa? Yusafir ini fi'il mudhari hal atau mustakbal? Mustakbal. Tapi kalau kita bilang yusafiru zaidun al-an atau tadi la yusafiru zaidun. Ini berarti apa? Yusafir di sini fi'il mudhari hal atau kita bilang fi'il mudhari hadir namanya kata ulama. Jadi kalau dia menunjukkan akan datang itu namanya mudhari mustakbal. Kalau menunjukkan apa? Sekarang ketika diucapkan terjadinya, maka nanti disebut dengan mudhari hadir atau mudhari apa? Hal. Paham Ustaz ya? Ini terkait definisi apa itu fi'il mudhari. Terus kita sebutkan apa? Alamahnya, hukumnya. Kalau hukum ini juga nggak boleh sebutkan, tapi ini gampang ini. Kita ulas sedikit. Fi'il mudhari hukumnya gimana? Kita bilang, dia punya dua hukum apa? Al-i'rab wal bina. Al-i'rabnya apa? Asal. Paham Ustaz? Kapan dia mu'rab? Selama akhirannya tidak bersambung dengan salah satu dari dua nun, nunul inath sama nunut taukid al-mubasyirah. Karena nanti kalau sudah bersambung dengan salah satu dari dua nun ini, maka nanti dia apa? Punya hukum yang kedua apa? Bina itu. Maka nanti apa? Imma nanti dia mabni ala sukun kalau bersambung akhirannya dengan nunul inath, atau mabni ala al-fathi kalau bersambung akhirannya dengan nunut taukid al-mubasyirah. Nanti insyaallah akan ada ulasannya, kita ulas secara singkat saja. Baru kemudian saat setelah hukum ya alamah. Seperti tadi di fi'il madhi kata beliau wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi. Paham Ustaz ya? Jadi mudhari itu diketahui dibedakan dengan dua saudaranya yang lain madin dan amr itu dengan apa? Kemasukan apa? Lam. Dengan bisanya apa? Dimasukkan lam kepadanya. Jadi saya misalkan lam yalid wa lam yulad. Yalid ini berarti apa? Kemasukan lam menunjukkan, memastikan bahwa yalid ini fi'il mudhari. Itu juga sama saja bidukhul imma biwujud au qabul. Tahu Ustaz? Intinya bidukhul lam tadi apa? Imma bil wujud au qabul. Itu nanti berlaku di setiap alamah baik isim ataupun fi'il. Nahu lam yakum. Gimana i'rabnya ini? Sesekali lah kita i'rab kan? Lam. Gimana? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kita bilang kenapa disebut dengan harfu qalbi? Li'annahu yuqallibu zamanal mudhari. Dari apa tadi? Dari hal awil mustaqbal kepada al-madhi. Paham? Ini kalau mudhari sudah kemasukan lam, dia menunjukkan madhi. Jadi sehingga apa? Lam ini disebut dengan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu, jangan lupa likulli fi'lin fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun
mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Jayyid. Kata beliau melanjutkan wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba'i wa hiyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha qauluka anaitu. Nah, beliau menyebutkan Ustaz, ini sebuah prolog sebenarnya untuk hukum yang setelah ini yang akan beliau sebutkan. Jadi, beliau sebutkan apa? Bahwa mudhari itu mesti di awalnya itu ada apa? Salah satu dari huruf tambahan yang 4. Huruf tambahan yang 4 ini yang kita kenal dengan huruful mudhara'ah, al-ahrufu al-mudhara'ah atau kita bilang ahruful mudhara'ah. Jadi huruf-huruf tambahan. Kenapa disebut tambahan? Karena kan dia apa? Ditambahkan di awalan fi'il madin. Nah, dalam syaraf kan kita pelajari untuk ngebentuk sighah mudhari gampang. Tambahkan saja di awalan madin salah satu harful mudhara'ah. Jadilah itu fi'il mudhari. Tamam? Nanti tinggal dibahas apa? Bagaimana mengharokati apa? Harful mudhara'ahnya. Jadi saat dibahasnya masalah bahwa fi'il mudhari itu awalannya harus salah satu dari huruf mudhara'ah. Ini nanti kalau antum baca-baca di syarah, itu sebagai prolog saja, pembukaan. Untuk membuka hukum selanjutnya apa? Terkait bagaimana mengharokati harful mudhara'ah. Jadi sebelum ngebahas bagaimana mengharokati harful mudhara'ah kan berarti apa? Harus dijelaskan dulu mudhari itu awalannya harus salah satu dari huruf tambahan yang 4 yang terkumpulkan dalam apa? Anaitu atau naitu seperti yang kata Syekh. Yang kita kenal dengan huruf mudhara'ah. Ini sebagai tamhid saja. Tamhid itu ya muqaddimah. Muqaddimah untuk apa? Ada hukum yang ingin dijelaskan beliau selanjutnya. Apa itu saat? Ini gampang ya. Insyaallah kita langsung lanjut saja. Jadi apa kata Syawala Buddha fi awwalihi fi awwalil mudhari min ihdaz zawaidil arba'i. Salah satu huruf tambahan yang 4 yang kita kenal dengan huruf mudhara'ah wahiyal hamzah. Apa aja itu hamzah? Hamzah apa makna yang ditunjukkan ya? Hamzah liman lil mutakallimi wahdahu. Wan nunu an-nun lil mutakallimi ma'ahu ghairuhu atau lil mutakallimi al-wahid tapi apa? Al-mu'addimi nafsahu. Misal Allah mengatakan nahnu naqussu alaik ini nahnu ya apa? Mu'addim nafsahu. Terus kalau alia liman didapati di awal mudhari ketika untuk siapa? Lil ghaib mutlaqan. Lil ghaib mutlaqan maksudnya apa? Lil ghaib. Apa kita bilang lil mudzakkar al ghaib itu lebih tepatnya. Lil mudzakkar apa? Al ghaib mutlaqan. Artinya mau yang mufradnya, mau yang musannahnya, mau yang jamaknya kan apa? Awalannya masih ya yaqumu yaqumani yaqumuna. Terus lil ghaibat. Lil ghaibat. Paham Ustaz? Apa yaqumna kan apa ya ini berarti apa saat untuk menunjukkan mudzakkar ghaib mau yang mufradnya musannanya atau yang jamaknya sama yang apa li jam'il inath yang ghaibat li jam'il inath lil ghaibat yaqumna yadrusna jayyid watta liman lil mukhatabi mutlaqan ya kan mutlaqan di sini maksudnya apa mau yang mudzakkarnya mau yang muannasnya mau yang mufradnya, musannanya, mau yang jamaknya, semuanya kan apa pakai ta. Misalkan takumu, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumna. Terus apa lagi? Lil ghaibati wal ghaibati. Jayyid, lil ghaibati wal ghaibati. Apa? Hiya takumu huma takuman. Jayyid. Ya, ini antum sudah beres di mana di tasrif insyaallah. Wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba'i wa hiya al hamzatu wan nun wal ya wa ta dengan maknanya tadi masing-masing yang sudah kita ulas yajma'uha yang terkumpul dalam apa perkataan muna itu atau bisa juga na'ti atau ataina ya ala kulli huruf yang 4 tadi. Nah, kata beliau selanjutnya saat ini. Jadi yang disebutkan tadi barusan bahwa awalan mudhari harus salah satu dari huruf 4 itu sebagai muqaddimah saja. Itu pasti nanti lumrah antum dapat di syarah-syarah. Itu sebagai tamhid. Jadi muqaddimah untuk menjelaskan apa hukum ini. Hukum apa itu? Bagaimana mengharokati mensyakal harful mudhara'ah. Jelaskan sama beliau. Wa yudhammu awwaluhu. Awwaluhu tadi apa? Harful mudhara'ah tadi. Wa yudhammu didomahkanlah awalan apa mudhari tadi yaitu apa yang harful mudhara'ah ditambahkan di awalan madhi untuk ngebentuk sighah mudhari'nya. Kapan didomahkan? In kana madhihi ala arba'ati ahruf. Paham Ustaz? Kalau madil mudhari'nya, karena kan mudhari itu dibentuk dari apa? Madin kan? Ditambahkan di awalnya harful
mudhara'ah. Nah, terbentuklah sibah mudhari. Nah, kapan harful mudhara'ah yang ditambahkan di awal tadi dommahkan? Kalau madinnya itu rubai. Tamam, Ustaz? Maka kata beliau, in kana madihi ala arba'ati ahruf. Jadi kalau madinya itu apa? Rubai. Rubai di sini, Ustaz. Tafsirnya gimana? Mau empat-empatnya kulluha usul atau ahaduha al-mazid. Jadi Ustaz, ala arba'ati ahruf itu ada dua macam. Imma kulluha usul, usul berarti apa? Huruf asli. Semisal apa, Ustaz? Dahraja. Yang dia berwazan fa'alalah. Yang dia apa? Rubai mujarrad. Ini kan berarti apa? 4 hurufnya dan semuanya huruf asli. Sehingga nanti apa? Fa'alala yufa'lilu. Dahraja yudahriju. Basmala yubasmilu. Jayyid. Tamam, Ustaz? Pokoknya fa'alala. Ini yang dia apa? Kulluha usul. Jayyid, yang dia rubai mujarrad. Wazan dari rubai mujarrad. Atau ahaduha mazid. Ahadu apa? Mazid. Imma arba'ah, keempat-empatnya itu semuanya huruf asli, atau ahaduha mazid. Itu di mana kita dapatin? Di thulathi mazid biharfin. Ada berapa wazannya? 3. Af'ala, fa'ala sama fa'ala. Tamam, Ustaz? Ditambah yang mulhaq bidah roja. Itu sudah selesai kan? Atul bina. Ada yang namanya apa? Al-mulhaq bidah roja. Mulhaq bidah roja itu apa? Kan asalnya thulathi ditambahi 1 huruf agar tasrifannya sama seperti dahraja. Dahraja yudahriju dahrajatan wadih raja. Wazan-wazan mulhaq bidah roja pun masuk di sini. Masuk di yang mana? Yang dia apa? Ahaduha mazid. Intinya yang madinnya 4 huruf. Kalau kita ingin ucapkan mudhari'nya, maka nanti harful mudhara'ahnya didommahkan. Tamam, Ustaz? Ini muhim ini. Muhim. Wa yudammu awwaluhu ay awwalul mudhari' yang di harful mudhara'ah. Jadi in kana madihi, kalau madi mudhari'nya ala arba'ati ahruf. Tadi kita bilang ala arba'ati ahruf imma kulluha usulun au ahaduha mazid. Seperti di thulathi mazid biharfin sama yang wazan-wazan mulhaq bidah raja. Jayyid. Maka kata beliau mencontohkan kadah raja yudahriju. Ini contoh yang mana nih? Yang kulluha usul, kadah raja yudahriju. Yang dia fa'alala tadi, wazan dari rubai mujarrad. Wa akrama yukrimu, wa farraha yufarrihu, apa? Farraja ya. Wa farraja yufarriju, wa qatala yuqatilu. Kalau dari akrama yukrimu, farraja yufarriju, qatala yuqatilu, ini mana tadi? Yang ahaduha mazid. Yang ini apa nih? Wazan-wazan apa nih? Thulathi mazid biharfi. Tambahkan juga wazan-wazan dari yang mulhaq bidah roja. Tamam? Fa'wala, fa'yala, itu kan banyak. Nah, kalau nanti baca lamiyatul afal, fa'nala, fam'ala, banyak. Nah, itu semuanya kalau kita ingin ucapkan mudhari, ya didommahkan. Karena apa? Madinnya 4 huruf. Jayyid, Ustaz? Muhim. Wa yuftahu fi ma siwa dzalik. Ini yang kedua. Didommahkan tadi kalau madinnya rubai. Wa yuftahu, dan difatahkan. Apa tadi yang difatahkan? Awalul mudhari, yang dia harful mudhara'ah fi ma siwa dzalik. Maksudnya fi ma siwa dzalik, fi ma siwa rubai. Fil madi, yang dia ghairir rubai. Ghairir rubai maknanya apa? Imma thulathi, imma khumasi, imma sudasi. Misal thulathi nasara yansuru, kan kita patahkan. Khumasi intalaqa yantaliqu. Sudasi istaghfara yastaghfiru. Paham, Ustaz ya? Ini fi ma siwa dzalik berarti fi ma siwa ar-rubai. Berarti maknanya thulathi, khumasi dan juga sudasi. Makanya beliau contohkan nahwu nasara yansuru, ini contoh yang thulathi, wantalaqa yantaliqu contoh yang khumasi, wastakhraja yastakhriju contoh yang sudasi. Paham, Ustaz ya? Di muhim. Selesai dari fi'il mudhari. Jadi nanti terkait hukum insyaallah akan ada ulasan, tapi tadi alhamdulillah kita sudah sempat mengulas ya meskipun sedikit. Kita lanjutkan dengan amr. Wa amrun, kata beliau, dilanjutkan dengan macam fi'il yang ketiga, wa amrun. Maksudnya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Al-fi'lu alladhi yutlabu bihi husulu hadatsin ba'da zamanit takallum. Jadi fi'il yang diminta dengannya, yutlabu bihi, apa yang diminta dengannya? Husulu hadath, terjadinya sebuah aktivitas. Kapan ini aktivitasnya akan terjadi? Ba'da zamanit takallum, setelah nanti
diucapkan. Kum, nanti setelah diucapkan baru terjadi. Dimintakan dari kum ini apa? Al-qiyam. Tamam saja. Ini fi'il amr. Selanjutnya sama, hukum enggak belum sebutkan karena nanti akan ada. Tapi kita ulas sedikit. Hukum amr gimana? Mu'rab atau mabni? Mabni bittifaq atau khilaf? Ini khilaf ini. Dari hukumnya saja sudah khilaf kita bilang. Sudah mukhtalafun fi. Apa? Basrah mengatakan fi'il amr mabni, punya 3 keadaan bina. Mabni ala sukun, mabni ala hadfi harfil illah, mabni ala hadfin nun. Kalau Kufah bilang enggak mu'rab. Kenapa ahlul Kufah mengatakan fi'il amr itu mu'rab? Karena mereka melihat apa saat fi'il amr itu hanya potongan daripada fi'il mudhari. Maka dia ya'khudhu hukmal asal. Jadi seolah apa? Mudhari itu asalnya kan berarti. Mudhari tadi apa kita bilang? Al aslu fi madza? Mu'rab, maka fi'il amr pun juga mu'rab. Ini kata ahlul Kufah. Makanya apa? Kata Ibnu Ajurrum wal amru majzumun abadan. Nah, ini apa? Isyarah ila madhabil Kufah. Tamam Ustaz? Nah, ini terkait hukum kita ulas sedikit. Selanjutnya alamah. Wa yu'rafu bi dilalatihi ala talabi wa qabulihi ya al-mukhatabah ya al-muannatsati al-mukhatabah. Nah, terkait alamah fi'il amr, maka fi'il amr itu dapat ditandai dengan apa? Kita bilang apa Ustaz? Dengan 2 hal. Apa itu? Bi dilalatihi ala talab, dia memiliki penunjukan kepada talab. Ada kesan meminta. Terus apa Ustaz? Wa qabulihi ya al-mukhatabah. Dan dia bisa menerima atau disisipkan di akhirnya apa? Ya ul muannatsah al-mukhatabah au nun taukid. Ya al muannatsah al-mukhatabah au nun taukid. Paham Ustaz ya? Jadi fi'il amr artinya sebuah kalimat disebut dengan fi'il amr kalau memiliki 2 hal ini. Punya penunjukan kepada talab dan bisa menerima ya al muannatsah al-mukhatabah atau nun taukid kita bilang. Jadi kalau salah satu dari 2 ini hilang, apa kita bilang? Maka tidak disebut dengan fi'il amr. Imma nanti apa? Dia menunjukkan talab tapi tidak bisa disebut dengan yaul muannatsa. Maka ini apa? Kita sebut dengan ismu fi'il amr. Soh. Amin. Ini amin itu kan arti istajib. Amin itu arti istajib. Ada talab enggak di situ? Soh itu artinya uskun, ada talab. Cuman enggak bisa kita bilang amini. Amini udah bahasa Indonesia berarti bukan bahasa Arab. Amini. Artinya enggak bisa disebutkan dengan yaul muannatsa al-mukhatabah. Maka nanti apa? Dia tidak disebut dengan fi'il amr tapi apa? Ismu fi'il amr. Jayid. Atau imma apa? Dia tidak memiliki penunjukan kepada makna talab, tidak memiliki penunjukan talab tapi apa? Bisa menerima yaul muannatsa al-mukhatabah. Ini juga bukan fi'il amr tapi apa? Fi'il mudhari kita. Anti tadhabina. Ini tadhabina punya keterangan talab enggak? Enggak. Tahu Ustaz? Tapi dia bisa menerima apa? Ya ul muannatsa al mukhatabah. Ini juga bukan fi'il amr, maka tadhabina ini fi'il mudhari. Jadi sana ya. Saya ada faedah muhim ini coba. Wa yu'rafu bi dilalati ala talab kan Ustaz? Wa yu'rafu bi dilalati ala talab. Dilalatu ala talab di sini itu wada'an Ustaz. Wada'an itu berarti dengan sighah. Berarti memang dengan fi'il amr. Maksudnya apa Ustaz? Ini perlu antum ta'liq. Dilalatu ala talabi wada'an. Ini ingin mengeluarkan apa? Fi'il mudhari kalau majzum dengan lamul amr. Coba kalau ana bilang misalnya, litadhhab. Ada talab enggak di sini? Ada talab kan? Cuman talabnya kan bukan dengan sighah. Talabnya dengan apa nih? Dengan wasithah. Wasithah apa? Lamul amr. Nah, ini yang dimaksud di sini, amr itu adalah yang diketahui dengan apa? Penunjukannya kepada talab wada'an ebisi ghatihi. Paham Ustaz ya? Wada' itu artinya sighah. Dengan bentuknya. Biwad'ihi bisighatihi. Jayid. Bukan dengan wasithah. Seperti misalkan apa? Litadhhab. Ini bukan fi'il amr. Ini apa namanya? Fi'il mudhari yang menunjukkan kepada talab tapi dengan wasithah apa? Lamul amr. Jadi amr itu fi'il yang tadi menunjukkan talab. Penunjukan talabnya itu bisighah. Paham Ustaz? Penunjukan talabnya apa? Bisighah. Jadi dilalatuhu ala talabi wad'an atau sighatan. Maksudnya apa? Bil wada' atau bisighah, bukan biwasitati ghairihi. Paham Ustaz? Muhim. Ini terkait alamah. Intinya fi'il amr itu harus memiliki 2 hal ini sehingga apa? Bisa disebut sebagai fi'il amr. Contohnya apa? Nahwu kumi wadribi. Coba kita i'rab dulu kumi. Ini alamat Habil Basrah gimana kumi? Alamat Habil Basrah kumi fi'lu amrin mabniyun
Alamat ala hadfin nun. Tamam saja. Karena dia sekarang bersambung dengan yaul muannatsah al-mukhatabah. Wa yaul muannatsah al-mukhatabah ini gimana? Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wadribi sama. Jayid. Itu alamat habil Basrah. Alamat habil Kufah gimana? Qumi fi'lu amrin majzumun bila mil amri al-mahdhufah. Tamam? Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan yaul muannatsah al-mukhatabah. Yaul muannatsahnya gimana? Sama. Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jayid ya ini. Ini murajaah. Selanjutnya sama ini. Dengan bahasan di madin apa? Di madin tadi di akhir ingin menjelaskan apa tadi? Ba'dul kaliman al-mukhtalafu fi fi'liyatiha kan? Di amr juga begitu. Jadi di fi'il amr juga ada beberapa kalimat yang dia fi'il amr tapi statusnya masih apa? Mukhtalaf. Masih diperselisihkan. Sebagian ulama nahwu berarti ada yang melihatnya bukan fi'il amr. Nanti ada yang melihatnya sebagai ismu fi'il amr. Jadi apa? Ada sebagian ulama nahwu yang melihat kalimat-kalimat fi'il ada dua itu ya. Hati sama ta'ala yang beliau sebutkan kalau di qatrun nada ditambahkan apa? Halumma. Betul kan? Kalau di qatrun nada apa? Ada tambahan halumma. Di sini halumma enggak disebutkan beliau. Hati sama ta'ala. Jadi ini sebagian melihat bahwa hati dan ta'ala ini ismu fi'il amr bukan fi'il amr. Tapi kata beliau apa? Wa minhu ay wa minal amri atau wa min fi'lil amri termasuk fi'il amr. Kan berarti apa? Beliau melihat keduanya yang akan beliau sebutkan itu fi'il amr. Wa minhu di antara fi'il amr itu apa? Hati wa ta'ala. Hati itu yang artinya ini kasih. Kasih aku. Hati itu ya kasih. Ta'ala itu artinya mari, ayo. Ta'ala itu akbil. Tamam Ustaz? Hati itu artinya nawil, kasih. Atini itu hati itu artinya. Jayid. Ini hati wa ta'ala ini fi'il amr. Apa kata alal asah? Ini sama nih. Alal asah. Ibarah alal asah menunjukkan mengisyaratkan bahwa khilafnya qawi. Tamam Ustaz? Khilafnya apa? Qawi, khilafnya mu'tabar. Nah, sebagian ulama nahwu melihat hati sama ta'ala ini ismu fi'il amr. Apa bedanya? Ini yang kelas 4. Apa bedanya kita mengatakan hati sama ta'ala fi'il amr sama apa? Keduanya ismu fi'il amr. Bedanya apa kita bilang? Kalau kita sebut keduanya fi'il amr, maka nanti keduanya bisa disisipkan dengan apa? Yaul muannatsa al-mukhatabah secara khusus dan domair secara umum. Sama? Sehingga kalau misal nih kita minta Zaid dengan hati ya Zaidu. Kalau dua orang Zaid, hatiya ya Zaidan. Kalau banyak, hatu ya Zaidu. Nah, kalau Hindun misalkan, hati ya Hindu. Kalau dua orang, hatiya ya Hindani. Kalau banyak hindannya gimana? Hatina ya Hindan. Tamam Ustaz? Ini kalau kita sebut apa hati ta'ala ini sebagai fi'il amr. Ta'ala pun itu. Ta'ala ya Zaidu, ta'ala ya Zaidan, ta'alau ya Zaidun, ta'alai ya Hindu, ta'ala ya Hindani, ta'alaina ya Hinda. Tamam? Ini kalau kita sebut keduanya fi'il amr, maknanya keduanya berarti bisa disisipkan dengan yaul muannatsa al-mukhatabah secara khusus dan domair secara umum. Tapi kalau kita bilang keduanya, menurut sebagian ulama nahwu itu apa? Ismu fi'il amr. Sebagai ismu fi'il amr berarti keduanya tidak tersisipkan di akhirnya apa? Domair. Artinya secara khusus nggak bisa disisipkan dengan yaul muannatsa al-mukhatabah. Karena kan kita bilang tadi apa Ustaz? Kalau ada kalimat punya penunjukan kepada makna tolab, tapi tidak bisa menerima yaul muannatsa, namanya apa? Ismu fi'il amr. Oh berarti kan yang mengatakan keduanya ismu fi'il amr, ciri khususnya apa? Dia tidak bisa menerima yaul muannatsa secara khusus dan tidak juga bisa menerima apa? Domair secara umum. Sehingga nanti saat kalau misalkan nih hati itu kalau ismu fi'il sama artinya tadi. Hati kalau ismu fi'il amr apa maknanya? Nawil, a'tini, a'ti, nawil, a'ti. Kalau ta'ala artinya tadi akbil, mari. Jadi saat ini. Kalau dia sebagai ismu fi'il amr nanti gimana? Mau Zaidun, mau Zaidani, mau Zaiduna, mau Hindun, sama semua lafadznya. Hati ya Zaidu, hati ya Zaidani, hati ya Zaiduna, hati ya Hindu, hati ya Hindani, hati ya Hindani.
Enggak berubah lafadznya. Artinya dia tidak tersisipkan dengan domair di akhir. Ustaz, ta'ala ya Zaidu, ta'ala ya Zaidan, ta'ala ya Zaidun, ta'ala ya Hindu, ta'ala ya Hindan, ta'ala ya Hindan. Jadi ini maknanya Ustaz. Jadi wa minhu di antara fi'il amar kata beliau itu hati sama ta'ala. Alal asah kita bilang tadi ibarah ini yushiru ila anna hadzal khilaf qawi mu'tabar. Tamam? Berarti kan pendapat muqabil yang menyelisihnya itu apa? Masih dianggap sahih. Selesai Ustaz dari macam-macam fi'il. Ustaz, intinya bahasan macam-macam fi'il ini termasuk tatmim. Termasuk ini tambahan ini. Karena kan kalau di ajrumiyah setelah alamah kan sudah selesai kan? Langsung masuk menjelaskan huruf. Ini setelah alamatul fi'il dijelaskan apa? Macam-macam fi'il. Ini termasuk apa? Tatmim ini. Termasuk tatmim yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ar-Ru'aini. Jayyid. Kita masuk ke haraf. Ini kalimat macam kalimat yang ketiga yang terakhir. Kata beliau rahimallahu taala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sampai di sini enggak ada perubahan. Tapi nanti tambahannya apa? Kahal wa fi walam. Tamam Ustaz? Kahal wa fi walam itu tatmim dari beliau. Jayyid. Jadi wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li persis seperti yang ada di al-muqaddimah la jurumiyah. Sampai di perkataan beliau wala dalilul fi'li ma fi taghyir, ma fi ziyadah, ma fi tatmim. Tapi apa? Kahal wa fi walam ini apa? Termasuk tatmim dari beliau. Jayyid. Nah, sebagaimana di isim fi'il kan ada 5 pembahasan ya. Kita ulaslah. Al-harf apa ta'rifnya? Kalimatun dalat ala ma'nan bi ghairiha. Kata yang menunjukkan maknanya tapi harus apa? Disambungkan dulu dengan kata yang lain baru tampak maknanya secara sempurna. Itu harf Ustaz. Hukumnya apa? Kita bilang apa Ustaz? Kull huruf mabniyah. Ini kaidahnya kaidah muttaridah kita bilang. Di tanpa terkecuali. Jadi kaidah itu kan ada 2. Imma qaidatun muttaridah atau qaidatun aglabiyah. Jadi saat kaidah dalam bahasa itu imma muttaridah, imma aglabiyah. Muttaridah itu berarti ma fil istitsna. Misal kita mengatakan gini, Ustaz. Fa'ula mudhari'nya apa? Fa'ula mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Ini kaidah muttaridah. Artinya enggak ada fi'il madin berwazan fa'ula. Pasti otomatis mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Jadi enggak didapatin ada fi'il fa'ula wazan mudhari'nya yang lain. Ini namanya muttaridah. Enggak ada pengecualian. Nah, ada kaidah aglabiyah, Ustaz. Kaidah aglabiyah ini berarti nanti di beberapa kalimatnya dia termasuk pengecualian. Apa? Misal gini, fa'ila mudhari'nya apa? Fa'ila mudhari'nya apa? Qiyasnya ya fa'alu, tapi di beberapa fi'il fa'ila ada yang nanti apa? Mudhari'nya berwazan yaf'ilu. Misal hasiba yahsibu, waritha apa? Yaurasu atau yarithu? Yarithu. Ini kan berarti apa? Qaidatun aglabiyah. Artinya kaidahnya tadi dibangun dengan apa? Yang paling banyak, berdasarkan yang paling banyak. Tapi apa? Beberapa yang sedikitnya menyelisih apa? Kaidah tersebut. Ini berarti qaidatun aglabiyah itu berarti apa? Fi hal istitsna. Tamam Ustaz? Tapi kalau qaidatun muttaridah seperti ini. Hukum huruf apa kita bilang? Kullul huruf mabniyah, ini apa Ustaz? Muttaridah. Tanpa terkecuali ini, enggak ada pengecualian. Semua huruf pasti mabni. Huruf apa maksudnya? Huruf ma'ani. Jadi Ustaz, huruf ma'ani. Terus aksam ini. Itu tambahan beliau. Kahal wa fi walam itu pengen mengisyaratkan kepada aksam. Nanti kita bahas nanti. Istiqaq enggak perlu diulas lah. Al harfu mustaq min mana kita bilang? Minat taharruf kan? Al harfu lughatan itu maknanya. At-tarfu atau at-tarafu? Bisukar atau bil fathah? Bil fathah. Yang artinya apa? Az-zawiyah, pojokan kan? Kita selalu bilang at-tarafu bi fathir ra la bisukuniha. Kenapa? Karena kalau dengan sukun at-tarfu artinya al-basar. Tahu Ustaz? Lah, al-harf ini kalau kita ingin cari akar katanya, dia diambil dari kata apa? Al-harfu mushtaqun minat taharruf kita. Nah, kita pernah jelasin kalau enggak salah entah di kelas 3 atau kelas 4. Ini kelas 4 ketika kita dapetin ibarah al-harfu mushtaqun minat taharruf. Ini berarti menunjukkan Ustaz, al-harfu, kata al-harfu itu ismul masdar. Ya kan? Misalnya bilang gini, al-wudu mushtaqun minat tawaddu. Tawaddu itu berarti apa? Masdar dari tawaddu'a. Ya tawaddu'an kan? Wudu apa namanya Ustaz?
Ismul masdar. Ismul masdar itu yang dia terkurangi darinya beberapa huruf fi'ilnya. Ya kan, wudu itu kan apa? Enggak ada ta, ya kan? Atau misalkan di sini apa? Al harfu, terus dari taharrafa kan enggak ada ta-nya. Ada beberapa huruf fi'ilnya yang dihapus. Jadi ketika disebutkan oleh ulama misalkan al harfu mushtaqun min taharruf, udah poinnya yang penting kita bisa pahami al harfu itu berarti ismul masdar dari taharrafa ya taharrafu. Masdarnya apa? Taharrufan. Tahu sebagaimana al-wudu'u mushtaqun minat tawaddu'a maknanya. Oh berarti al-wudu' itu ismul masdar dari apa? Tawaddu'a ya tawaddu. Jadi alamahnya beliau sebutkan. Ini aksam juga beliau sebutkan, kita baca. Wal harfu ma la yasruhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf itu dapat ditandai dengan apa, Ustaz? Dapat ditandai dengan apa? Dia tidak bisa menerima dalilul ismi. Dalil apa maknanya? Alamah. Dalilul ismi artinya alamatul ismi. Wala dalilul fi'li wala alamatul fi'li. Jadi kalau ada kalimat dia tidak bisa menerima alamatul ism, tidak bisa menerima alamatul fi'il, maka ketahuilah dia adalah apa? Harf. Maka kita katakan apa? Alamatul harfi itu apa? Adamiyah. Ketidakpunyaannya terhadap tanda, itulah tandanya. Paham Ustaz? Jadi alamatul harf apa kita bilang? Adamiyah. Kata Al-Imam Al-Hariri di Mulhatul I'rab, wal harfu ma laysat lahu alamah fakis ala qauli takun alamah. Huruf itu enggak punya tanda. Nah, ketidakpunyaannya terhadap tanda itulah tandanya. Paham Ustaz? Ini menjelaskan apa? Alamah. Alamahnya adamiyah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li artinya adamiyah. Kahal wa fi walam, nih kita bilang dari saya. Ini tatmim dari beliau nih. Tatmim dari Asy-Syaikh Ar-Ru'aini. Apa kata beliau? Seperti hal fi dan juga lam. Apa? Ini ingin mengisyaratkan kepada apa? Aksam. Nah, kita sering sebutkan saat ta'dadul amtsilah, kalau misal itu disebutkan lebih dari satu, itu punya dua apa? Tujuan. Imma li taudih, sekedar ingin memperjelas saja, misalkan gini. Salah satu ciri isim itu tanwin, rajulun, kitabun, Muhammadun. Kan enggak pengen menjelaskan apa ya, macam-macam tanwin yang sudah kita jelasin. Semuanya kan tanwin tamkin. Ini untuk taudih berarti. Tahu Ustaz, rajulun, kitabun, Muhammadun. Terkadang ta'dadul amtsilah itu apa? Libayani syai'. Libayani nau'. Seperti ini. Beliau menyebutkan apa? Harf itu ada 3 macam. Hal, fi dan juga lam. Hal itu apa? Mencontohkan harfun apa namanya? Harfun mushtarak. Fi sebagai contoh dari harfun mukhtas bil isim. Lam sebagai contoh dari harfun mukhtas bil fi'li. Sehingga difahami apa dari 3 contoh ini? Al harfu itu salah satu anwa. Apa? Harfun mushtarak seperti hal. Kedua, harfun mukhtas bil isim seperti fi. Ketiga apa? Harfun mukhtas bil fi'li seperti apa Ustaz? Lam. Dan ini lumrah Ustaz, antum akan dapati di kitab-kitab nahwu, hatta di Alfiyah. Kata Ibnu Malik, siwahumal harfu kahal wa fi walam, kata Ibnu Malik. Jadi ini contoh yang akan lumrah antum dapati di kitab-kitab nahwu. Untuk apa disebutkan? Tadi Ustaz, lil isyarah ila madza? Ila aqsamil harf. Paham Ustaz? Bahwa harf itu ada 3 macam, ada harfun mushtarakun bainal ismi wal fi'li, ada harfun mukhtas bil ismi, ada harfun mukhtas bil fi'li. Ini lumrah akan antum dapati di kitab-kitab nahwu. Ustaz, yang penting Ustaz kalau anak sebutkan tatmim antum tandai Ustaz ya. Ini paling penting nih. Kita baca mutamimah karena salah satunya apa di awal kita bilang, supaya bisa menandai mana yang tambahan. Jadi Ustaz ya, apalagi kalau yang sudah baca qatur nada kan bisa muqaranah itu. Macam tadi. Kan ba'dul kalimat al-mukhtalafu fi amriyatiha kan juga disebutkan di qatur nada. Beliau sebutkan hati ta'ala. Apa? Yang enggak disebutkan dulu di sini, tapi disebutkan di qatur nada. Halumma. Tahu Ustaz? Halumma itu Ustaz termasuk kalimat yang diperselisihkan juga status keamarannya. Jadi sebagian ulama ada yang melihat halumma itu ismu fi'il amr. Artinya halumma ini Ustaz bisa bermakna ahdir, datangkan sini. Halumma, makanya di ayat disebutkan halumma syuhada aku. Ahdir, ahdiru syuhada aku. Dia bisa bermakna ahdir, bisa bermakna apa? Iti, datang, iti. Halumma ilaina artinya apa? Itu ilaina, sini datang ke kami. Halumma ilaina di ayat.
Jadi sebagian halumma ini juga termasuk yang dipresisikan. Sebagian melihat apa halumma ini ismu fi'il amr. Ini kita bilang apa? Lughah ahlil Hijaz. Makanya di Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu apa San? Dengan lughah Quraisy kan? Kita bilang ahlul Hijaz itu apa maksudnya? Qabilah Kinanah sama Quraisy. Maka kita dapat di ayat itu apa? Halumma ilaina. Halumma syuhada'akum. Disisipkan domir enggak, San? Itu kan halumma syuhada'akum itu maksudnya apa? Untuk jamaah. Tapi disisipkan wawul jamaah enggak? Menunjukkan bahwa halumma di ayat apa? Ismu fi'il amr. Wa hiya lughatu ahli Hijaz. Tamam? Adapun yang mengatakannya fi'il amr apa? Siapa itu? Bani Tamim. Makanya Ibnu Hisham menyebutkan di Qatur Nada gimana? Wa minhu halumma fi lughati Tamim. Fi lughati apa? Tamim. Jayid. Halumma itu saat fi'il amr fi lughati Bani Tamim. Berarti gimana? Dia bisa disisipkan apa? Dengan ya'ul mu'annatsa al-mukhatabah. Secara khusus bisa disisipkan dengan dhamair secara umum. Halumma ya Zaidu, halumma ya Zaidan, halummu ya Zaidan, ya Zaidun. Halummi ya Hindu, halumma ya Hindani, halmumna ya Hindan. Tapi kalau tadi indah ahlul Hijaz, wa bi lughatihim nazalal Qur'an, maka gimana San? Halumma ya Zaidu, halumma ya Zaidan, halumma ya Zaidun, halumma ya Hindu, halumma ya Hindan, halumma ya Hindan. Tidak tersisipkan oleh apa? Ya ul mu'annatsa ataupun apa? Dhamair yang lain. Jadi ya ini kita cukupkan di sini saja karena masuk babul i'rab kita jadikan nanti di satu pertemuan saja biar terulas nanti insyaallah ta'riful i'rab aksamnya nanti dilanjutkan ya beliau akan membagi isim bi'tibar hukmil akhir dan juga fi'il bi'tibar hukmil akhir kepada mu'rab dan mabni. Ini, sehingga nanti kita buat di satu pertemuan saja. Ya, ala kulli hal kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ala harap Ustaz ya antum apa yang hari ini baca Qatur Nada seharusnya bisa lebih menikmati. Kenapa? Muqaranah. Oh di sini itu disebutkan di Qatur Nada begini, di sini enggak begini. Artinya di sini lebih memudahkan. Nanti antum biasa. Ini Mutamimah lebih mudah dari Qatur Nada. Kenapa lebih mudah? Enggak tahu ya. Ibnu Hisham itu kayak iseng-iseng, suka iseng ya. Biar kita tuh mikir gitu. Thalib tuh mikir gitu. Jadi beberapa masailnya kayak dimasukkan hal-hal yang ya kalau menurut kita ya perlu nggak perlu ya, tapi disebutkan beliau sehingga harus dibahas. Tapi kalau Mutamimah lebih ringan, nanti bisa antum lihat lanjutannya ya, pekan depan, insyaallah taala. Kita sholat. Yang tuh juga menikmati, bukan nggak menikmati, menikmatilah ya.